فتعيناي شوقا ولطيبة طرفت عشا فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bagus. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak. Di kesempatan kali ini kita ingin memperdalam lagi Pak, bagaimana hikmah tentang sholat sunnah dan juga keistimewaan malam Lailatul Qadar. Oke. Sebelumnya Pak, saya ini ingin lebih mendalami tentang materi sholat tarawih ini Pak. Hukumnya sholat tarawih 11 rakaat dan juga 23 rakaat itu bagaimana ya Pak? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kamu namanya siapa, Cak Bagus? Rasyad Pak. Rasyad. G. Dari kelas F3. F3. Kamu namanya? Dari kelas F2. Alhamdulillah, anak-anak, Anda pertanyaan bagus. Pertanyaannya adalah berkisar tentang hukum sholat tarawih. Apa hukumnya sholat tarawih, Pak? Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu artinya boleh dikerjakan. Sunnah itu artinya boleh ditinggalkan. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi pada bulan Ramadan pahala ditebar luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak kita ambil? Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana Pak sholat tarawih 11 rakaat dan bagaimana Pak sholat tarawih 23 rakaat? Nabi besar Muhammad SAW ketika masih sugeng, beliau melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Pada masa pemerintahan kekhalifahan baru ada namanya sholat 23 rakaat, itu untuk sholat tarawih dan sholat sunat witir. Kalau begitu bagaimana Pak? Boleh sholat tarawih 11 rakaat, boleh tarawih sholat 23 rakaat. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Yang tidak melaksanakan sholat tarawih pun juga tidak salah, karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Yang mengerjakan sunnah 11, yang mengerjakan sholat sunat 11 tidak salah. Yang mengerjakan sholat sunat 23 rakaat juga tidak salah. Yang salah adalah yang tidak sholat sunat tarawih tetapi menyalah-nyalahkan orang yang lain. Yang sholat sunat tarawih 11 menyalahkan yang 23, nggih mboten bener. Yang sholat sunat tarawih 23 menyalahkan yang sholat sunat tarawih 23, itu yang 11 itu juga tidak benar. Yang benar adalah Islam rahmatan lil alamin. Yang suka 11 rakaat ya kerjakan 11 rakaat. Yang suka 23 rakaat ya kerjakan 23 rakaat. Demikian anakku, bisa dipahami? Baik Pak. Ya, oke. Bisa dipahami. Jadi maupun kita mau sholat 11 rakaat atau 23 rakaat itu sama-sama boleh. Jadi jika ada teman kita yang sholat 11 rakaat atau 23 rakaat, kita hargai yang dia lakukan. Betul. Dan saya ada pertanyaan ini Pak, kenapa pas sholat tarawih itu saat hari ke-1 sampai 15 atau 14 itu tidak diberi doa kunut, tapi setelahnya itu diberi doa kunut. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya bagus. Yang kita jarang mendengarkan pertanyaan ini. Pada malam setelah tanggal 15 memang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan membaca doa kunut. Rasul ketika masih sugeng, setelah malam ke-15 beliau senantiasa ketika melaksanakan sholat tarawih ditutup dengan doa kunut. Tapi di sini jarang. Walaupun ada yang setelah tanggal 15 melaksanakan doa kunut, ada, tetapi itu tidak banyak.
Itu berdasarkan dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertanyaan yang bagus, Razaki. Oke, setelah dijelaskan tadi, apakah dari teman-teman ada suatu dengan sepintas atau pertanyaan tentang sholat tarawih? Untuk teman-teman, dipersilahkan buat yang ingin bertanya. Saya Farel dari Masa aku izin bertanya Pak, pada tahun belakangan ini sering sekali sholat taraweh itu lebih digemari sholat yang cepat. Nah, dan banyak sekali video beredar sholat itu dilaksanakan dengan bacaan yang cepat, 23 rakaat. Nah, apakah sholat itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dengan kekhusyuannya sepertinya masih beda-beda. Ya. Terima kasih. Tadi namanya siapa, deh? Farel, Pak. Farel. Oke. Alhamdulillah Farel bertanya, yang ditanyakan adalah sholat tarawih, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang berkembang sekarang benar yang dikatakan oleh si Razaki, orang melaksanakan sholat tarawih itu kemudian berpindah-pindah. Kenapa? Biasanya mereka yang dicari adalah yang tarawihnya cepat selesai. Walaupun 23 rakaat tetapi cepat selesai. Ada yang 11 rakaat bacaannya panjang, akhirnya tidak tarawih di situ karena lama. Pak, bagaimana apakah sholat yang dilaksanakan ketika tergesa-gesa itu diterima oleh Allah? Untuk urusan diterima oleh Allah atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha mengetahui. Allah itu maha murah, maha welas, maha asih. Ada satu ayat Al-Quran mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin", bahwa Allah itu yang dinilai adalah keikhlasan. Salat tarawih sendiri hendaknya dilaksanakan dengan santai, dengan penuh kekhusyukan. Melaksanakan 23 rakaat, kemudian dilaksanakan dengan sangat cepat. Apakah khusyuk atau tidak? Khusyuk atau tidak itu tergantung hati kita masing-masing. Walaupun banyak ayatnya panjang, tetapi kalau khusyuk dan ikhlas, insya Allah Allah menerima. Walaupun yang hanya rakaat 11, khusyuk dan ikhlas, yang 11 pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak menerima atau menolak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tugasnya adalah berikhtiar melakukan kegiatan itu, ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Bisa ditangkap Farel? Razaki saged dipun tambahi? Teman-teman yang lain bisa diterima? Oke, ya. Barangkali ada yang bertanya yang lain, saya persilakan. Bapak yang lain ada yang mau ditanyakan terkait sholat tarawih? Jika ada sholat tarawih, bisa yang lain juga. Misalnya malam Lailatul Qadar, boleh. Atau amalan pada malam Lailatul Qadar, monggo silakan. Mbak menawa nanti kamu mendapati malam Lailatul Qadar. Allahumma. Amin. Ada yang lain? Oh, di pasaran ada, Mas. Silakan Mas Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Muhammad Yanto dari FUL. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara saya mendapatkan malam Lailatul Qadar dan amalan apa saja yang bisa dilakukan di beberapa hari terakhir ini sebelum kita lebaran. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk. Namanya siapa tadi?
Konco. Oke. Pertanyaannya baik. Ternyata pertanyaan yang tadi keperucut saya lempar ternyata diambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dikehendaki oleh Allah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Barang siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar dalam kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan orang itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan kurang lebih 83 tahun. Di malam Lailatul Qadar kalian sedang membaca Al-Quran. Pak Jaka, pertanyaan yang kedua, amalan apa yang baik dilakukan pada malam Lailatul Qadar atau 10 hari yang terakhir pada bulan puasa, Pak Jaka? Pada hakikatnya afdhalul ibadah fi yaumir Ramadan, utamaning ibadah pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Maka apa amalan perbuatan yang baik dilakukan di 10 hari terakhir? Nomor 1 adalah membaca Al-Quran. Ketika bulan Ramadan 1 bulan penuh, di masjid, di surau, di langgar, dimanapun ramai dengan tadarus Al-Quran. Karena mengapa? Karena orang-orang pada tahu ibadah yang paling baik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Maka yang nomor 1 adalah baca Al-Quran. Orang siapa membaca Al-Quran 1 huruf saja, Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan. Allah akan memberikan pahala 10 pahala. Yang dikatakan 1 huruf bukan alif lam mim. Alif harfan, lam harfan, mim harfan. Artinya alif lam mim itu ada 3 huruf. Baru kamu membaca alif lam mim, Allah sudah memberikan 30 pahala. Ketika kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf kira-kira? Berapa huruf kira-kira? Banyak. Ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 23. Anggap saja 19 berarti dengan membaca 1 kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah memberikan pahala kepada kalian sebanyak 190 pahala. Lana maca kok jamaah dilipat gandakan oleh Allah, yang membaca berjamaah pun pahalanya dilipatkan. Membacanya pada malam Jumat atau pada hari Jumat, Allah melipat gandakan pahala pada hari atau malam Jumat, berlipat-lipat pahalanya. 1 adalah membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Memperbanyak sedekah dan infak jariah. Maka pada bulan Ramadan, masjid di mana-mana banyak takjil, banyak jaburan, bahkan di jalan-jalan pun banyak orang yang berbagi takjil. Itu adalah bagian dari amalan yang perlu diperbuat pada malam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Apalagi masih banyak lagi, termasuk mendirikan sholat malam. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri di waktu malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Alhamdulillah. Hanya itu Pak, tidak. Berbakti kepada orang tua, berbakti hormat tawaduk kepada guru, berbaik dengan fakir miskin, kemudian berbaik dengan sesama teman. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Islam, baik pada bulan Ramadan ataupun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa melakukan kebaikan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, pada waktu itu turun Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan pahala kepada kalian
1000 bulan kebaikan atau 83 tahun dalam kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih namanya Ponco dari F2. Sukses untuk Ponco, salam untuk papa mama nggih. Oke, terima kasih. Nah Pak, berhubung waktunya sudah habis dan juga sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain sehingga bisa menambah wawasan kita terhadap bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih kepada Pak Jaka yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita supaya kita bisa dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Satu tambahan boleh? Monggo. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Pak Jaka senang dengan kalian. Atensi kalian luar biasa. Pak Jaka senang dengan kalian. Generasi masa depan dari SMA Negeri 1 Salatiga. Padakan kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Allahumma. Amin. Padakan kalian orang yang berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah, tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dah, salam untuk papa mama di rumah ya. Nggih. Disampaikan ya. Kalau tidak disampaikan dosa. Amanat. Oke, terima kasih.